Yohoho nakama, balik lagi di Hisoka Baka. Di dunia One Piece, kita selalu diajarkan satu hal, bahwa bajak laut adalah penjahat. Tapi, bagaimana jika semua itu adalah kebohongan? Bagaimana kalau ternyata ada villain yang bukan cuma jahat, tapi benar-benar monster, yang membunuh tanpa bersalah, menghancurkan negara, bahkan menghapus sejarah dunia. Dan yang paling gila, semua orang selama ini salah dalam menilai siapa villain paling kejam. Dan hari ini kita akan bakal bahas 10 villain terkejam di One Piece sampai chapter terbaru. Dan percayalah, ini akan menarik untuk kita bahas. Langsung saja, nomor 10, Rob Lucci. Kalau kita bicara tentang pembunuhan tanpa hati, maka Lucci adalah definisinya. Dia dibesarkan oleh World Government bukan untuk menjadi manusia, tapi menjadi senjata. Sejak kecil dia sudah diajarkan bahwa membunuh adalah keadilan, rasa kasihan adalah kelemahan, dan yang paling mengerikan, Lucci menikmati itu. Dia pernah membantai satu kelompok hanya untuk menunjukkan loyalitasnya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Bahkan saat bertarung dengan Luffy di Enies Lobby, yang terlihat dari Lucci bukanlah amarah, tapi kepuasan. Ini yang bikin dia berbeda dari villain lain, karena bagi Lucci, kejahatan adalah prinsip hidup. Nomor 9, Crocodile. Crocodile bukan tipe villain yang brutal secara langsung. Dia lebih berbahaya karena dia bermain dengan pikiran manusia. Di Alabasta, dia tidak menyerang secara terang-terangan. Dia menciptakan konflik dari dalam, mengadu domba rakyat, menjatuhkan kepercayaan pada raja, dan membuat perang saudara. Dan semua itu dilakukan secara diam-diam. Bayangkan, rakyat saling membunuh tanpa sadar bahwa mereka sedang dikendalikan oleh satu orang. Inilah bentuk kejahatan yang paling realistis, bukan kekuatan, tapi manipulasi. Nomor 8, Enel. Enel adalah contoh nyata ketika kekuatan besar jatuh ke tangan orang yang salah. Dengan kekuatan petirnya, dia benar-benar tidak tersentuh. Dan karena itu, dia mulai percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia tidak melihat manusia sebagai makhluk hidup, tapi sebagai sesuatu yang bisa dihapus kapan saja. Kejahatan Enel dimulai dengan menghancurkan pulau, menghakimi orang seenaknya, dan membunuh tanpa alasan. Yang paling menyeramkan, Enel tidak merasa dirinya jahat. Dia merasa semua yang dia lakukan adalah benar. Dan ini adalah bentuk kejahatan paling berbahaya, ketika seseorang tidak sadar bahwa dirinya jahat. Nomor 7, Saint Garcia Saturn. Masuk ke level yang lebih tinggi. Saturn bukan sekadar villain, dia adalah simbol dari kekuasaan yang tidak tersentuh. Sebagai bagian dari Gorosei, dia berada di puncak dunia. Dan dari apa yang kita lihat, dia tidak menganggap manusia biasa sebagai manusia. Nyawa rakyat itu tidak penting, penderitaan itu tidak berarti, kematian hanyalah angka. Yang paling mengerikan, dia melakukan semua itu dengan wajah tenang, tidak marah, tidak emosi, karena bagi dia itu semua normal. Nomor 6, Carlot Linlin. Big Mom adalah kombinasi antara kekuatan dan kegilaan. Dia punya mimpi sederhana, semua ras hidup bersama, tapi caranya justru berubah menjadi mimpi buruk. Saat lapar atau emosinya tidak stabil, dia bisa berubah untuk menjadi monster, membunuh tanpa sadar, menghancurkan kota, bahkan menyerang keluarganya sendiri. Yang bikin tragis, Big Mom sebenarnya punya masa lalu yang kelam, tapi alih-alih berubah, dia justru menjadi bencana bagi dunia. Nomor 5, Kaido. Kaido bukan hanya kuat, dia adalah lambang keputusasaan dunia. Dia ingin perang besar, dia ingin kehancuran, karena baginya hidup tanpa kekacauan tidak ada artinya. Di Wano, rakyat diperbudak, lingkungan dihancurkan, harapan dihanguskan. Kaido tidak peduli siapa yang menderita, yang penting adalah satu hal,
perang. Dan ini yang membuatnya mengerikan, karena dia tidak mencari kekuasaan, dia mencari kehancuran. Nomor 4, Doflamingo. Doflamingo adalah definisi iblis berwajah manusia. Dia tidak hanya menghancurkan, dia menikmati penderitaan orang lain. Dengan kekuatan benangnya, dia mengontrol manusia seperti layaknya boneka, memaksa orang untuk membunuh keluarganya sendiri, menghapus identitas seseorang, mengubah kenyataan menjadi ilusi. Dressrosa adalah neraka yang dibungkus dengan senyuman, dan yang paling gelap, semua ini berasal dari masa kecilnya yang tragis. Tapi berbeda dengan karakter lain, Doflamingo memilih untuk menjadi jahat. Nomor 3, Sakazuki. Akainu bukan villain biasa. Dia adalah sistem. Dia percaya pada satu hal, keadilan absolut, dan dalam versinya tidak ada toleransi, tidak ada ampun, dan juga tidak ada kompromi. Siapapun yang melanggar harus mati, bahkan jika itu sekutu sendiri. Yang bikin ngeri, dia tidak merasa bersalah. Dia yakin bahwa semua yang dia lakukan adalah demi dunia yang lebih baik. Padahal kenyataannya, dia menciptakan ketakutan. Nomor 2, Marshall the Teach. Blackbird adalah chaos itu sendiri. Dia bukan sekadar jahat, dia adalah ancaman masa depan. Berbeda dari villain lain, dia punya kesabaran dan strategi. Mengkhianati kru, membunuh demi kekuatan, mengambil buah iblis orang lain, dan yang paling gila, dia satu-satunya yang punya dua kekuatan buah iblis. Blackbird tidak berburu, dia menunggu dan bergerak saat waktu yang tepat. Dan itulah kenapa dia sangat berbahaya. Dan yang paling jahat adalah Imu Sama. Dan sekarang kita sampai di puncak kegelapan. Imu, sosok yang bahkan dunia takuti. Dia duduk di atas tahta kosong, mengendalikan world government dari bayangan. Dan dari petunjuk yang ada, dia mungkin hidup dari Void Century. Dia mungkin menghapus sejarah. Dia mungkin mengendalikan segalanya. Dan yang paling mengerikan, Imu tidak perlu bertarung. Cukup satu keputusan, dan satu pulau bisa lenyap. Ini bukan lagi soal villain. Ini adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Dan dari semua ini, kita sadar kejahatan di One Piece bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang ideologi, kekuasaan, dan pilihan hidup. Dan yang paling menakutkan, kadang villain tidak merasa dirinya jahat. Yohohoho. Jadi, menurut kalian, siapa villain paling kejam di One Piece? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yohohoho.